Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya untuk materi pembelajaran kita terkait video untuk farmakonoksi. Masih melanjutkan materi kita yakni tentang anatomi tumbuhan ya. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan ya tentang anatomi tumbuhan untuk pengantar, yang itu nantinya kita akan banyak belajar tentang identifikasi terhadap tumbuhan yang itu kita perkirakan atau kita harapkan itu dapat dikembangkan ya menjadi bahan herbal untuk apapun itu, bisa untuk obat ya, bisa untuk kosmetik, bisa untuk makanan atau minuman. Jadi sebelumnya kita harus yakin terlebih dahulu bahwasanya tanaman yang akan kita gunakan itu adalah tanaman yang memang benar-benar tanaman yang kita maksud ya. Untuk identifikasi itu ada yang bersifat makro, ada yang bersifat mikro. Kalau yang makro kita tidak perlu alat bantu seperti mikroskop ya, artinya kita bisa langsung melakukan pengamatan dari bentuk, dari warna, kemudian ditambah dengan organoleptik seperti mungkin aroma ya, rasa dan lain-lain. Nah, kemudian kalau untuk mikroskopis, memang kita butuh alat mikroskop ya untuk pengamatannya dan apa sih yang akan diamati begitu. Nah, untuk anatomi tumbuhan itu sendiri yang akan kalian harus kuasai itu adalah ini ya. Jadi selain secara makro ya, organ-organ yang nampak yang dapat kita lihat secara langsung, misalkan seperti daun ya, batang, akar ya, bunga, buah dan apapun itu yang kita gunakan, kita juga harus tahu secara spesifik ya, secara mikronya. Artinya daun itu tidak seperti lembaran kosong saja ya yang kita amati secara makro, tetapi di dalamnya itu terdapat lapisan-lapisan yang lebih tipis lagi yang tentunya itu ukurannya adalah mikroskopis yang kita sebut sebagai jaringan ya. Begitu pula dengan batang, akar, bunga, buah dan lain-lain ya. Jadi itu semua itu memiliki karakteristik yang menunjukkan bahwasanya itu adalah tanaman yang kita maksud ya. Oke, sebelum saya melanjutkan terlebih jauh terkait masing-masing organ ya, organ tumbuhan yang itu terdiri dari penyusun-penyusunnya, bisa itu berupa sel atau jaringan. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu jaringan itu apa ya. Jadi baik itu tumbuhan, baik itu hewan, baik itu manusia, itu dalam tubuhnya itu memiliki yang namanya jaringan. Jadi kalau kalian masih ingat mata kuliah Anfisman yang sudah saya sampaikan, bahwasanya tubuh kita itu mengikuti yang namanya struktur organisasi kehidupan ya. Artinya tubuh kita bisa terlihat secara nyata, itu bukan berarti sifatnya memang makro, tidak. Tetap kita ini tersusun bagian-bagian yang lebih kecil ya, bahkan itu disebut sebagai mikroskopis yaitu sel ya. Kalau kalian masih ingat bahwasanya sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Tidak hanya pada manusia, tumbuhan, hewan itu juga sama ya. Jadi di sini dapat kalian pahami bahwasannya jaringan tumbuhan itu merupakan sekumpulan sel ya. Jadi satu tingkat di atas sel. Kalau sel itu kan sifatnya tunggal. Sedangkan kalau jaringan itu kumpulan. Artinya ada beberapa macam sel di sana yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama ya. Nah, kalau pada tumbuhan itu terdapat dua tipe jaringan. Yang pertama jaringan meristem ya, yang kedua adalah jaringan permanen.
Kalau jaringan meristem itu sifatnya dia aktif membelah ya, yang dia itu memiliki kemampuan untuk terus membelah. Kita tahu bahwasanya tubuh makhluk hidup itu harus memiliki kemampuan untuk membelah ya, karena membelah itu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama untuk pertumbuhan itu sendiri, yang kedua untuk memperbaiki sel-sel yang rusak ya. Nah, untuk jaringan meristem itu berdasarkan asal ya, asal terbentuknya itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada promeristem, ada meristem primer, ada meristem sekunder. Kemudian kalau berdasarkan letaknya atau letak terbentuknya itu ada apikal, ada interkalar, ada lateral ya. Kalau untuk yang jaringan meristem berdasarkan asal bentuknya, yang pertama itu adalah promeristem. Jadi pro itu artinya dia sebelum menjadi tumbuhan ya, yang kita kenal dengan masa embrio, yang itu masih dalam bakal buah ya. Nah, promeristem ini adalah tahap embrio dari perkembangan meristem yang itu ada di bagian ujung akar dan batang ya. Jadi di ujung atau di apa namanya pucuk ya itu menjadi bagian utama yang itu nanti akan mengalami meristematik gitu ya namanya. Artinya jaringan-jaringan yang ada di dalamnya itu bersifat aktif membelah. Kemudian meristem primer itu terdapat di tumbuhan yang sudah dewasa ya, di mana sel-selnya masih tetap aktif ya, yang membuat bagian batang itu bisa bertambah tinggi, kemudian akar bisa bertambah panjang ya. Saya sudah menjelaskan juga bahwasanya akar itu perpanjangannya itu menuju ke pusat bumi, artinya dia berlawanan dengan arah tumbuhnya batang, di mana akar ini akan mencari sumber air, sumber nutrisi yang nantinya akan menjadi asupan untuk tumbuh kembang dari tumbuhan itu. Sehingga untuk meristem primer ini pembelahannya kita sebut sebagai pembelahan primer ya. Kemudian yang ketiga adalah meristem sekunder. Perbedaannya adalah kalau meristem primer itu arah pertumbuhannya ke atas ya. Artinya kalau batang itu ke atas, kalau akar itu ke bawah ya. Artinya dia bersifat apa ya, lurus gitu. Sedangkan kalau meristem sekunder itu dia ke samping. Tetapi ini dilihat dari golongan tanaman itu. Kalau misalkan dia bersifat dikotil, yang dia memiliki kambium, nah otomatis dia mengalami perkembangan sekunder. Di mana perkembangan sekunder ini ditandai dengan jaringan primer yang mengalami diferensiasi yang lebih spesifik ya, sehingga batang itu bisa nambah besar ya diameternya begitu. Jadi kalau kalian bisa amati bahwasanya jenis tanaman yang bersifat dikotil itu memiliki batang yang lebih besar dibandingkan dengan yang monokotil, karena memang pada tanaman dikotil itu memiliki bagian yang kita sebut sebagai kambium ya. Itu ya untuk perbedaan meristem primer sama meristem sekunder. Yang jelas kalau untuk meristem sekunder pertumbuhannya kita sebut adalah pertumbuhan sekunder. Kemudian untuk berdasarkan letaknya ya yang apikal, ini proses pemanjangan akar dan batang yang menghasilkan tunas apikal ya. Jadi tunas yang tumbuh di pucuk kalau itu di batang ya. Kalau di akar ya berarti di ujung akar ya, yang itu nanti kalau misalkan batang dia akan bisa membentuk percabangan ya, bisa percabangan samping, kemudian juga membentuk daun dan bunga dan buah tentunya. Kemudian untuk yang interkalar ya, interkalar ini dia memang terpisah dari apikal ya. Jadi biasanya kalau untuk yang interkalar ini paling banyak ditemukan di tumbuhan monokotil ya. Sukunya biasanya rumput-rumputan ya. Contohnya misalkan ya kita memangkas rumput. Nah, rumput itu akan tumbuh kembali dikarenakan ada meristem interkalarnya. Jadi itulah kenapa kalau kita itu membersihkan lahan yang tidak sampai akarnya, kalau itu adalah jenis rumput-rumputan, itu tidak mati gitu ya. Artinya karena adanya jaringan interkalar inilah yang membuat dia tumbuh kembali menjadi individu yang utuh.
Kemudian ada lateral ya. Kalau lateral ini pertumbuhan sekunder pada akar dan batang sehingga menyebabkan tumbuhan itu semakin tinggi, besar dan tebal. Ini seiring dengan meristem sekunder ya yang berdasarkan asal terbentuknya. Nah, itu. Ini yang bersifat jaringan meristem ya. Meristem itu artinya jaringan yang memiliki kemampuan untuk selalu membelah. Yang kedua adalah jaringan permanen. Kalau jaringan permanen ini kelanjutan sebetulnya ya, kelanjutan dari jaringan meristem yang sudah mengalami dewasa, yang tentunya di sana mengalami juga istilah diferensiasi ya, sehingga ada perubahan fungsi dan bentuk ya, menyesuaikan juga. Nah, di sini ada 4 bagian dari jaringan permanen ya. Ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, ada jaringan pengangkut. Nanti akan masing-masing akan spesifik dijelaskan di setiap organ ya, karena setiap organ itu ada yang secara umum itu semuanya dari jaringan permanen itu ada ya, entah itu di batang, entah itu di akar atau di daun. Yang pertama untuk jaringan epidermis. Jadi epidermis itu adalah jaringan yang paling luar ya. Sama halnya dengan kita ya. Kulit kita itu ada epidermisnya juga yang di dalamnya terdapat sel-sel epitel ya, yang itu untuk melindungi. Nah, sama ya dengan epidermis tumbuhan pun juga sebagai protektif ya atau pelindung dari lingkungan luar. Nah, untuk pada tumbuhan itu memang untuk jaringan epidermis itu bisa mengalami semacam modifikasi ya, tergantung dari jenis tanamannya. Tetapi kalau untuk stomata memang hampir ya, hampir semua jenis tanaman memiliki stomata ya, yang terutama itu di bagian daun ya, atau kita kenal sebagai mulut daun. Kemudian ada trikoma ya, ada spina atau duri. Nah, ini pada bunga mawar biasanya ada sel kipas, ada sel kersik, ada filamen. Nah, ini kalau kalian nantinya kita praktikum ya, praktikum farmakonoksi itu ini sebagai fragmen pengenal. Jadi nanti kalian harus bisa mengidentifikasi simplisia yang sudah dibawa atau sudah dibuat begitu, itu karakterisasi dari sel-sel fragmennya apa aja yang nampak di dalam simplisia tersebut secara mikroskopis ya. Kemudian parenkim. Nah, parenkim ini jaringan dasar ya, disebut juga sebagai jaringan dasar. Kenapa? Karena hampir semua bagian dalam tumbuhan itu terdapat jaringan ini, baik itu di akar, batang, daun, dan buah. Makanya jaringan parenkim ini tergantung di mana lokasinya, karena itu nanti akan menentukan fungsinya. Karena untuk jaringan parenkim di batang fungsinya berbeda dengan jaringan parenkim di akar. Kemudian berbeda dengan jaringan parenkim di daun ya, karena memiliki spesifikasi fungsi yang masing-masing ya, menyesuaikan dengan organ masing-masing dari tumbuhan tersebut. Kemudian penyokong ya, nama juga penyokong ya. Penyokong itu artinya memberikan kekuatan gitu ya, penguat ya, menguatkan batang dan daun itu biar tidak tegak dan tidak mudah lepas begitu ya. Dan tentunya juga di sini bisa untuk melindungi biji atau embrio dan memperkuat jaringan parenkim yang itu ada di atasnya ya, dan melindungi jaringan pengangkut yang itu ada di bawahnya gitu. Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu kalau pada manusia itu identik dengan sirkulasi darah ya. Jadi darah kita itu kan dia mengedarkan oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, kalau pada tumbuhan kan nggak punya darah ya, yang dia punya pengangkut, jaringan pengangkut dan fungsinya juga hampir sama, yaitu mengangkut air dan unsur hara. Bedanya kalau mereka kan membuat makanan sendiri. Artinya butuh bahan mentah seperti air dan unsur hara yang itu nanti akan dibawa ke daun ya untuk diproses menjadi makanan melalui fotosintesis. Setelah makanannya jadi ya, lalu dari daun diedarkan ke seluruh tubuh ya sari-sari makanannya. Nah, itu ada 2 tipe jaringan pengangkut ya, ada silem, ada flow. Nah, itu nanti saya akan paparkan lebih jelas di bagian-bagian organ. Nah, itu ya untuk pengantar jaringan. Jadi saya ulangi lagi, jaringan pada tumbuhan itu ada 2 tipe, ada jaringan meristem, ada jaringan permanen.
Lebihnya silakan dibaca sendiri karena tentunya tidak sesingkat ini ya kalau ada di buku, di internet. Ini hanya sebagai pengantar, artinya silakan kalian banyak membaca sendiri ya terkait tipe-tipe jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan. Oke, yang kita bahas yang pertama adalah organ akar ya. Jadi organ akar ini kita tahu ya, dan saya mengingatkan lagi semua tergantung dari jenis ya, jenis dari tanaman itu apakah dia dikotil atau dia monokotil. Kalau dia dikotil maka sifatnya adalah tunggang ya. Tunggang itu dia sifatnya lebih kuat gitu karena memiliki tudung akar ya yang dia itu kokoh masuk ke dalam tanah. Sedangkan kalau yang monokotil itu dia sifatnya serabut. Serabut tuh rame ya. Jadi ada rambut-rambut yang tumbuh di sekeliling dari tudungnya ini. Makanya dia lebih gampang rapuh ya, gampang dicabut gitu. Oke. Kemudian di sini untuk perbedaannya kaliptra. Nah, kaliptra ini ada di bagian tudung akar ya. Kalau pada monokotil memang terlihat jelas, sedangkan di kotil itu tidak terlihat dengan jelas. Nah, ini adalah jaringan yang ada di akar ya, secara mikroskopis tentunya. Artinya kita tidak bisa melihat secara langsung ya. Ini adalah dikotil, ini adalah monokotil ya. Sama-sama punya epidermis nih, ini juga punya epidermis ya. Kemudian punya berkas pengangkut ya. Kemudian apalagi ini ya, berkas pengangkut tuh artinya phloem dan xilem begitu. Nanti secara spesifiknya ada di slide selanjutnya. Kemudian kalau untuk pengangkut xilem dan phloem itu kalau pada monokotil itu dia sifatnya kolateral tertutup, sedangkan di kotil itu kolateral terbuka. Kalau yang tertutup itu maksudnya letaknya berselang-seling. Jadi kalau kalian lihat ya, kedua perbedaan ini yang satunya teratur ya. Jadi kalau kalian lihat ini kan berbentuk pola ya, pola seperti ini. Jadi ada bulatan kecil-kecil ini. Bulatan ini adalah jaringan pengangkut ya, yang warna hitam terpisah dengan kambium ya, yang bawahnya begitu pula. Jadi dia berselang-seling gitu. Empulur ya, empulur itu terletak pada pusat akar dan apa namanya sifatnya luas gitu ya. Nah ini, jadi dia karena dia tersebar ya, artinya dia tersebar seperti ini. Jadi memang tidak seperti yang dikotil yang teratur ya. Nah, sedangkan yang dikotil itu tidak memiliki empulur. Kemudian kambium, sebentar. Ini sepertinya ada yang salah ya. Ini tidak, ini kebalik ini ya. Sebentar. Jadi kalau yang empulur itu, nah, sebenarnya ada beberapa jenis tumbuhan yang memiliki empulur ya, tapi pada monokotil, tapi memang sebagian besar itu hilang empulurnya. Sedangkan kalau pada dikotil itu lebar banget ya, luas banget untuk empulurnya. Kambium ya, monokotil tidak ada, sedangkan yang dikotil itu ada ya, dan yang adanya kambium ini otomatis yang membuat batang itu bisa bertambah lebar atau tambah besar. Nah, ini untuk masing-masing dari bagian-bagian jaringannya ya. Untuk epidermis itu dilapisi zat gabus sebagai pelindung sel-sel yang ada di bawahnya ya. Kemudian beberapa tumbuhan itu ada yang mengalami penonjolan ya, yang membentuk rambut bersifat semi permeable. Ini hampir semua ya, hampir semua jenis tumbuhan seperti ini, karena ini apa ya, untuk percabangan dari akar tersebut begitu. Jadi semakin membuat luas ya persebaran akarnya, sehingga akan mudah untuk air dan unsur hara itu masuk ke dalam jaringan.
Kemudian korteks ya, korteks itu letaknya setelah epidermis ya, satu lapis setelah epidermis ya, tersusun dari jaringan parenkim yang relatif renggang. Jadi kalau kalian perhatikan ya, kalau yang epidermis itu kan rapat tuh, rapat seperti ini, sedangkan kalau yang korteks itu ukurannya lebih longgar ya, yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Karena ada beberapa jenis tanaman yang memang cadangan makanannya itu disimpan di akar, gitu ya. Kemudian ada endodermis ya. Endodermis itu penyusun akar setelah korteks ya, satu tingkat gitu kan ya. Satu lapis setelah korteks ya, yang itu pada bagian dinding selnya yang tegak lurus dengan silinder pusat itu terdapat penebalan zat gabus ya yang membentuk pita Kaspari ya. Jadi pita Kaspari itu yang berwarna titik-titik hitam ini yang menghubungkan yang sifatnya tegak lurus dengan silinder pusat begitu. Ini silinder pusat atau kita kenal sebagai stele ya. Nah, kemudian endodermis ini tidak dapat ditembus oleh air sehingga bagian endodermis yang mengambil alih sebagai pengatur masuknya air dan hara mineral dari korteks ke silinder pusat atau stele gitu. Kemudian yang keempat itu adalah silinder pusat atau stele ya. Jadi silinder pusat atau stele ini adalah bagian jaringan yang paling dalam ya, penyusun akar tumbuhan ya. Kemudian ada dua penyusun di sana ya, jaringan perisikal atau kita kenal sebagai perikambium, yang kedua jaringan pengangkut ya. Jaringan perisikal atau perikambium ini lapisan terluar ya, lapisan terluar dari stele begitu. Kemudian pertumbuhan perisikal itu ke arah luar membentuk akar cabang dan sifatnya itu meristematik. Itu yang tadi saya sebut, dia bisa membentuk cabang-cabang akar gitu ya. Dalam tanaman yang menunjukkan pertumbuhan sekunder, nah ini yang memiliki kambium ya, yang pada tanaman dikotil. Jadi perisikal itu menghasilkan kambium vaskuler ya, yang terdiri dari silem dan floem. Nanti memiliki fungsi yang berbeda, serta kambium gabus ya, yang memiliki lapisan lilin yang melapisi tanaman terhadap zat berbahaya dari luar dan mencegah kehilangan air dari dalam. Jadi memang itulah hal-hal yang dilakukan oleh tumbuhan agar tidak mengalami dehidrasi gitu ya. Karena kan beda ya dengan kita yang ketika dehidrasi kita bisa minum kapan saja. Kalau pada tumbuhan kan membutuhkan sistem tersendiri ya untuk proses penyerapan air dan hara yang ada di tanah. Kemudian untuk jaringan pengangkut, tadi saya sudah menyebutkan ya, jaringan pengangkut itu terdiri dari silem dan floem ya. Jadi silem dan floem itu kalau pada tanaman dikotil itu berselang-seling. Tetapi kalau pada monokotil itu tersebar. Nah ini ya, bulatan-bulatan ini kan tersebar ya. Sedangkan kalau pada dikotil itu bentuknya teratur seperti ini, ada bulatan-bulatan seperti itu ya. Tadi saya menyebutkan kalau bulatan ini ya, bagian atas ini adalah jaringan pengangkut, bagian bawah adalah jaringan pengangkut, dan tengah-tengahnya ini adalah kambium. Nah, jaringan pengangkut yang itu merupakan perkembangan sel kambium yang keluar ya, kita kenal sebagai floem, sedangkan yang ke dalam itu disebut dengan silem. Jadi ini adalah jaringan floem, yang ini adalah jaringan silem. Fungsinya apa sih? Nah itu ya. Jadi untuk floem dia itu mengangkut hasil fotosintesis. Oke, mungkin lebih mudahnya dari bawah ya, silem ya, yang lebih dekat dengan mendapatkannya air. Nah, jadi yang pertama silem. Silem itu mengangkut air dan hara mineral dari akar menuju ke batang dan daun ya, untuk proses fotosintesis ya, untuk menghasilkan makanan. Kemudian setelah makanannya jadi, maka akan diedarkan oleh floem. Jadi floem itu mengangkut hasil fotosintesis ya dari daun ke seluruh bagian tumbuhan gitu. Jadi bahan-bahan mentahnya dimasak dulu di daun ya, yang itu diedarkan atau disalurkan oleh silem. Kemudian setelah dia
dilakukan fotosintesis, dimasak jadi nutrisinya, sari-sari makanannya, lalu diedarkan ke seluruh bagian tubuhan itu oleh jaringan phloem ya. Sedangkan kalau pada yang monokotil itu seperti ini ya. Jadi dia dalam satu sel ini ya, satu jaringan ini itu dia tersebar seperti ini. Jadi tidak tersusun rapi seperti yang dikotil ya. Dalam satu bulatan ini itu ada phloem, ada xilem. Kok nggak ada kambium? Ya iya, kan memang monokotil tidak memiliki kambium. Ya itulah yang kenapa membuat batang dari monokotil tidak bisa besar seperti dikotil. Ada bagian yang kecil sama ada yang besar ya. Kalau bagian yang kecil ini itu adalah xilem, sedangkan yang besar itu adalah phloem. Ya. Secara mikroskopis ini bisa dilihat secara jelas ya. Oke, sebetulnya ini bagus banget. Saya sih harapannya nanti kita praktikum itu bisa dapat sebagus ini gitu ya. Tapi memang semua itu tergantung dari jenis mikroskopnya juga dan bagaimana kalian membuat preparatnya begitu ya. Karena seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal ya, dalam pembuatan preparat mikroskopis itu harus memang butuh skill yang bisa dikatakan harus hati-hati ya, karena preparat itu tidak boleh terlalu tipis juga dan nggak boleh terlalu tebal juga gitu ya. Kenapa? Karena kalau sampai terlalu tebal itu numpuk ya, jadi yang diamati itu kayak bertumpuk-tumpuk akhirnya malah nggak jelas gitu. Nah, di sini kita lihat ya, kalau pada monokotil kan dia tersebar seperti ini ya. Ini bulatan 1, ini bulatan 2, ini bulatan 3 ya, yang nggak nampak di gambar. Nah, dalam satu bulatan ini ya ada xilem ya, ada phloem begitu. Ini adalah bagian yang secara mikroskopis nampak ya pada preparat tanaman monokotil ya. Sedangkan di bawah sampingnya ini kelihatan teratur nih ya, ini 1 ya, ini 2 ya, sama dengan ini. Nah, ini adalah berkas pengangkut dan yang tengah ini adalah kambium ya. Yang paling luar ini adalah xilem, yang paling dalam ini adalah phloem begitu ya. Oke, semoga paham dengan perbedaan mana xilem, mana phloem. Kemudian istilah empulur ya. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian ini yang A jaringan perisikal, yang B jaringan pengangkut, ini yang C ya, kan yang B lagi. Yang C itu empulur. Oke. Nah, empulur itu apa gitu ya. Jadi memang tadi saya menyebutkan bahwasannya empulur itu kalau dari tumbuhan yang berkayu atau yang dikotil itu memang kelihatan banget ya. Sedangkan yang pada monokotil itu ada beberapa yang hilang begitu ya. Artinya dia tidak sejelas seperti yang dikotil. Kemudian di sini untuk empulur itu tersusun dari sel-sel parenkim ya. Kemudian kalau pada jaringan pada batang yang dikotil itu empulur terletak di sisi dalam jaringan kayu dan merupakan pusat batang. Sedangkan kalau pada monokotil itu terdapat dalam stele ya. Dan ini beberapa memang ada yang menghilang. Ini contohnya ya. Jadi kalau pada maize ini adalah jagung ya. Jagung itu kan termasuk ke tanaman monokotil ya. Itu masih kelihatan nih empulurnya.
gitu ya. Ini pengamatan mikroskopis ya, perbesaran 100 kali itu. Jadi di praktikum itu sih harapannya nanti karena saya mintanya adalah tanaman jagung atau tanaman padi ya, itu kita bisa melihat seperti ini gitu ya. Jadi bisa jelas mana sih epidermis gitu ya, mana sih korteks gitu, mana sih empulur gitu ya. Jadi kita tahu setiap bagian dari jaringan-jaringan penyusun akar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah batang ya. Nah, kalau untuk batang, memang tadi sudah saya sekilas sebut di akar, sebetulnya batang sama akar, ya baik itu yang dikotil maupun monokotil itu hampir hampir sama ya tipenya ya. Karena itu menentukan kalau misalkan batangnya adalah dikotil, itu pasti akarnya menyesuaikan juga. Tipenya pasti yang dikotil juga gitu ya. Begitu pula kalau yang batangnya itu yang monokotil, maka akarnya pun juga menyesuaikan monokotil juga. Nggak mungkin berselang-seling gitu, nggak mungkin ya. Jadi memang ini menyesuaikan, bahkan gambarnya pun atau hasil mikroskopisnya pun juga hampir sama, terutama dalam bentuk apa itu namanya berkas pengangkutnya kayak gitu ya. Jadi nanti kelihatan sama begitu. Nah, ini dua gambar batang yang berbeda golongan ya. Yang satu adalah dikotil, yang satu adalah monokotil. Dari bentuk daunnya pun sudah terlihat ya, beda gitu. Kalau yang dikotil itu lebih variatif ya, tergantung dari jenis tanamannya. Ada yang apa namanya bentuk bulat, jantung, ada yang menyirip, ada yang berigi. Nah, itu tergantung dari variasi bentuk daunnya. Nah, kemudian dari ukuran ya, ukuran batangnya. Ukuran batangnya kalau pada monokotil itu nyaris sama dari ujung ke ujung, dari pangkal ke ujung ya. Dari bawah sampai ke atas itu bentuknya sama gitu ya. Kalau untuk dikotil itu ada perbedaan gitu ya. Jadi semakin ke ujung itu semakin kecil karena menuju ke pucuk gitu. Tapi yang bagian bawah itu besar karena dia menopang ya. Menopang artinya ada, apalagi kalau yang tipenya berkambium, berpohon gitu ya, bukan yang tanaman tipe basah gitu ya. Itu kelihatan banget. Yang paling bawah itu ukurannya jauh lebih besar. Kemudian kalau untuk monokotil percabangannya itu tidak ada ya, sedangkan kalau di kotil itu ada. Berkas pengangkut sama ya. Kalau untuk yang sebentar. Oke, saya lanjut lagi. Ini sampai mana tadi? Ya. Kalau untuk berkas pengangkut sama ya dengan batang tadi ya. Kalau pada monokotil itu kolateral tertutup, sedangkan kalau dikotil itu kolateral terbuka. Jadi kalau pada monokotil itu tersebar seperti ini dan berselang-seling ya. Ini adalah berkas pengangkutnya atau berkas pembuluhnya, sedangkan yang ini adalah berkas pembuluh pada dikotil gitu. Yang mana silem itu terletak di bagian dalam, sedangkan phloem itu terletak di bagian luar. Kambium untuk monokotil itu nggak ada ya, sedangkan dikotil itu ada. Karena tidak adanya kambium, otomatis untuk pertumbuhan sekundernya tidak mengalami ya. Yang monokotil, masih ingat ya tadi pertumbuhan sekunder itu artinya dia ada pertambahan ukuran diameter pada batang ya, yang itu ukurannya lebih besar daripada semula. Gitu. Kemudian kalau untuk korteks dan stelenya, sedangkan kalau untuk korteks stelenya pada monokotil itu dapat dibedakan, sedangkan dikotil tidak dapat dibedakan. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah ini kalau kita lihat ya, tadi saya sudah menyebutkan istilah empulur di akar ya. Jadi empulur pada batang itu seluas ini nih.
ya. Tadi kan ada istilah luas ya. Jadi ada di pusat batang dan luas gitu ya. Ini empul lurus. Sedangkan kalau pada batang sebetulnya itu ada ini ya, yang ada di sela-sela apa namanya pembuluh angkut ini. Tapi karena banyaknya pembuluh angkut kan akhirnya dia menghilang ya, tertutup gitu loh. Karena posisinya letaknya itu untuk keberadaan dari pembuluh angkutnya gitu. Tapi kan kalau pada dikotil pembuluh angkutnya kan rapih ya, ada di bagian pinggir melingkar seperti ini. Ya, apa saja sih jaringan penyusun batang ya? Yang pertama epidermis, sama kan tadi akar juga epidermis gitu. Secara umum sih untuk karakteristik epidermis itu sama ya, yang itu terdiri dari satu lapis sel dan rapat gitu. Yang namanya juga sebagai pelindung ya. Pelindung itu nggak boleh longgar, bolong-bolong tuh nggak boleh. Nanti zat-zat asing yang itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman itu bisa masuk dengan mudah. Tapi kalau sudah ditutup ya dan itu rapat, nah itu kan otomatis bisa menghalau kalau ada zat-zat asing yang masuk. Nah, kemudian beberapa juga bisa mengalami modifikasi ya. Kalau pada batang misalkan ada trikoma. Ada juga yang membuat batang itu lebih kuat gitu ya karena adanya kutikula ya, lapisan kutikula yang ada di lapisan paling atasnya lagi epidermis gitu ya. Yang fungsinya untuk mencegah air ya, baik itu air yang memang ada di dalam tanaman itu supaya tidak keluar sehingga batang tidak mengalami kekurangan air atau dehidrasi ya. Kemudian sifat dari sel epidermis itu apa ya? Mitotik ya, mitotik itu dia aktif membelah. Jadi kayak semacam meristematik tadi ya, yang mana pembelahannya itu tentunya mengimbangi dari adanya kambium ya pada batang tersebut yang tentunya akan membuat diameter ukuran batangnya semakin besar. Makanya harus sifat selnya itu meristematik ya atau aktif membelah. Nah, kalau untuk batang yang berkambium tadi tentunya mampu mengalami pertumbuhan sekunder ya, yang mana epidermis itu akhirnya kan seringkali pecah gitu ya karena terdesak gitu. Dan akhirnya diisi oleh jaringan gabus yang dihasilkan oleh kambium gabus atau kita kenal sebagai velogen. Nah, ada beberapa bagian yang tidak dilapisi jaringan gabus yang kita sebut sebagai lentisel. Ya, jadi lentisel itu memang ada di bagian batang. Jadi kalau kalian pernah ngamati tanaman yang batangnya ada seperti ini ya, kayak mulut ya. Nah, itu adalah lentisel yang ada fungsinya apa? Fungsinya sebagai tempat pertukaran gas dan penguapan. Kalau secara mikroskopis seperti ini ya. Jadi ini adalah sel epidermis yang pecah karena terdesak oleh pertumbuhan dari kambium yang terus membelah begitu ya, yang membuat batang itu semakin besar. Yang kedua adalah korteks ya. Korteks itu sama sih kayak tadi ya, pada akar tadi ya, satu lapis setelah epidermis yang tersusun atas jaringan kolenkim ya. Kemudian juga jaringan parenkim. Nah, sehingga kalau untuk korteks itu dia lebih longgar daripada epidermis ya. Kalau jaringan korteks itu terdiri dari tadi saya sebutkan ya kolenkim dan parenkim ya. Kalau jaringan kolenkim, jadi kolenkim itu berasal dari meristem dan dari parenkim yang berfungsi sebagai penguat ya pada tumbuhan yang muda atau sedang dalam proses tumbuh gitu ya. Dan juga pada tanaman tipe Herbaceous ya atau basah gitu. Karena kalau tumbuhan yang Herbaceous itu kan beda dengan tanaman berpohon ya yang memang dia udah kokoh gitu. Jadi kalau tanaman yang basah itu kan batangnya berkambium tapi tidak seperti tumbuhan berpohon itu tadi yang bisa ukurannya besar gitu. Makanya dia butuh yang namanya jaringan kolenkim yang ada di korteks. Kemudian jaringan parenkim itu sendiri itu terdiri dari sel-sel hidup ya yang pada batang ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, jaringan pengangkut ya, tempat cadangan air dan tempat menyimpan udara. Nah, tadi saya sudah menyebutkan di awal jaringan parenkim itu disebut juga sebagai jaringan dasar. Kenapa? Karena ada di semua organ-organ tumbuhan. Tetapi fungsinya
tergantung dari organ mana dia berada. Nah, ini karena ada di parenkim, maka dia fungsinya bisa untuk menyimpan cadangan makanan, bisa untuk jaringan pengangkut, ya, sebagai tempat cadangan air dan tempat penyimpanan udara. Nah, beda lagi nanti di daun, gitu. Daun otomatis kan identik dengan fotosintesis, ya, berarti untuk proses fotosintesis, gitu. Kemudian yang ketiga adalah endodermis. Ini juga sama ya dengan yang akar tadi, terdiri dari satu lapis sel dan itu sebagai pemisah antara korteks dan stele. Ya, kemudian endodermis itu adalah lapisan sel yang mencegah nutrisi untuk apa ya, mencegah nutrisi yang ada di dalam tumbuhan itu meninggalkan tumbuhan dan kembali ke tanah. Jadi jangan sampai dia hilang gitu ya. Ketika sudah masuk dalam tubuh ya harus segera diedarkan, tidak hilang lagi atau turun lagi ke tanah. Kemudian terdiri dari sel parenkim tunggal berlapis dan berbentuk barel gitu ya. Nah, karena sel-sel ini banyak mengandung butiran pati, ya, maka disebut juga sebagai selubung pati, ya. Dan lapisan-lapisan ini bekerja bersama untuk menyerap air dan nutrisi yang penting untuk menjaga tanaman tetap hidup, begitu. Sel-sel endodermis itu mengalami penebalan zat gabus ya pada dindingnya hingga membentuk titik-titik yang kita kenal sebagai titik Kaspari ya. Jadi titik Kaspari ini berfungsi untuk menghalangi lewatnya cairan melalui celah antara dinding sel satu dengan yang lainnya ya. Sehingga cairan hanya mengalir melalui sitoplasma dan sel-sel endodermis sehingga tidak hilang dari jaringan tanaman tersebut. Dan ini tentunya akan membantu proses jaringan pengangkut ya untuk mengatur jumlah jaringan dan mineral yang dapat masuk menuju ke silem. Nah, silem itu adalah jaringan pengangkut ya. Ini bagian dari endodermis ya, yang mana yang berwarna lebih gelap ini karena terjadi penebalan ya, yang tadi disebut sebagai pita Kaspari ya, yang berfungsi untuk sebagai penahan ya, penahan lewatnya cairan pada celah antara dinding sel satu dengan yang lainnya, seperti itu biar tidak hilang. Kemudian selanjutnya stele atau silinder pusat ya. Jadi sama juga sih pada akar juga tadi ada stele dan silinder pusat ya yang terletak di bagian terdalam pada akar ya. Terdiri dari dua lapisan ya, ada lapisan perisikel atau kambium, perikambium ya, yang kedua berkas pengangkut. Ini juga hampir sama dengan yang akar tadi ya. Untuk yang perikambium itu memiliki sifat meristematik ya, aktif membelah, menghasilkan sel-sel baru. Ini penting sekali kalau tipe tumbuhan itu adalah tipe tumbuhan dikotil ya, yang mengalami pertumbuhan sekunder ya, pertambahan diameter batangnya. Nah, ini perisikelnya ya. Jadi perisikel itu sebetulnya yang bisa dikatakan yang tipis ini ya, satu garis. Tapi perisikel itu beda dengan kambium ya. Meskipun namanya adalah perikambium, tapi ini bukan kambium. Kalau kambium itu kan ada di antara jaringan silem dan plom. Ini yang mengelilingi sebelum silem ya. Nah, itu. Untuk berkas pengangkut, nah ini kita bahas ya. Setelah perisikel itu ada berkas pengangkut yang terdiri dari silem dan phloem ya, yang letaknya berselang-seling. Untuk phloem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, sedangkan silem mengangkut air dan hara mineral dari akar menuju batang dan daun. Gitu. Ini kalau kalian sulit untuk mengingatnya bisa dibalik apa-apa. Jadi pertama mengangkut air dan hara dulu dari akar menuju daun, habis itu dilanjutkan oleh phloem ya, mengangkut hasilnya yang itu berupa hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Baru kita bahas kambium ya. Jadi kambium itu karena dia punya kemampuan untuk mengalami pertumbuhan sekunder, maka sel-selnya semuanya bersifat meristematik gitu ya. Jadi kalau kalian amati di sini, tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya kambium itu terletak di antara phloem dan silem. Ya, silem itu bagian dalam, phloem itu yang ada di bagian luar yang berwarna kuning. Yang warna ungu, ya warna ungu ini adalah kambium. Ya. Kambium itu ada dua memang, ada tipe kambium vaskuler, ada intervaskuler ya. Kalau yang kambium vaskuler itu kambium yang terdapat di dalam berkas pengangkut. Nah ini.
Nah, kalau dia pembelahan selnya menuju keluar, maka dia akan membentuk floem. Sedangkan kalau pembelahannya dia menuju ke dalam, dia akan membentuk xilem. Kemudian untuk ada lagi nih selain ke luar ke dalam, dia juga bisa ke samping ya. Ke samping berarti dia dapat menyusun jaringan meristematik yang dapat memperluas diameter dari batang tersebut atau memperluas kambium itu. Kemudian kambium intervaskuler, yaitu kambium yang terletak di antara dua berkas ya, yang terdapat di luar berkas pengangkut gitu. Fungsinya menyusun sejumlah jari-jari empulur. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah empulur ya. Jadi empulur ini tersusun dari sel-sel parenkim ya. Kalau pada batang berkayu itu memang terletak di dalam jaringan kayu yang merupakan pusatnya batang. Pada jaringan empulur yang muda itu biasanya berwarna putih. Nah, kalau kalian amati pernah ada tanaman yang masih muda ketika dibelah itu bentuknya seperti ini adalah empulur. Gitu ya. Tapi seiring bertambahnya usia tanaman tersebut, maka dia akan gelap ya seperti ini yang di atasnya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya atau yang kesudahannya empulur berupa jaringan lunak, jaringan yang berisi pati ya, misalkan itu seperti pohon sagu ya, yang diambil itu kan bagian empulurnya, sagunya ya, atau ruang kosong. Ruang kosong itu seperti pada rumput atau bambu. Ini kalau pada tanaman monokotil ya, yang itu ada yang masih bertahan empulurnya meskipun dia sudah berubah fungsi, yang misalkan di sini menjadi jaringan yang berisi pati ya pada pohon sagu, atau memang yang hilang atau ruang kosong itu seperti pada tanaman rumput-rumputan atau bambu ya. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan dulu. Berarti dua organ ya, yaitu organ batang dan akar. Dan untuk selanjutnya nanti untuk organ daun dan bunga itu akan saya sampaikan di pertemuan Zoom kita insya Allah di hari Sabtu. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.